Itu pengerjaannya sekitar 2-3 minggu. Nih, Bapak ngomong luasan, Bapak tukang cat apa maklar tanah sih nih? Maklar tanah kebetulan. Karya termahal gua itu waktu itu di koper LV. Koper yang VL kali Pak. VL itu biasa ada di spray. Spray. Lah, istri Bapak bandarnya. Paling mahal di mana dia Bapak? Media online. Mediasi. Trauma saya. Ya kan? Mediasi mahal bro. Mahal. Berbulan-bulan itu. Iya. Saya calonnya. Oke brosis, kalau waktu itu kita udah datengin 2 guru-gurunya dia. Siapa aja? Buse. Sama David Tandayu. sekarang kita datengin Tandayu. buku kuliahnya. Buku kuliahnya nih. Andika Sapmarin. Alias Jurek. Bukan buku kuliah toga. Iya. Toga kan lebar ya kan sama. Tapi kan dulu Bapak kagak lebar. Iya kan Dulu kayak koas. kayak koas. Iya. Koas apaan? Ya koas painting. Oh iya benar juga. Ya bisa jadi koas, bisa jadi roll cat, pokoknya apa aja yang penting cuan. Apa roll cat? Hah? Roll cat apa? Roll cat yang biasa buat ngecat tembok. Raucet. Roll. Susah ini. Bapak Andika Sapmarin yang lebih Ya, dikenal hadir. dengan apa? Sapmarin Art. Ya kan ART. Singkatannya asisten rumah tangga. Bisa apa aja pokoknya. Bisa, ya? Yang penting cuan for life. Para pencari cuan. Ini jarang-jarang nih Pak Andika ngomongnya bercanda begini nih. Jarang-jarang. Biasanya kita ngobrol via juklak aja. Iya, benar. Sama via Zoom meeting ya Pak ya. Sama Zoom meeting ya kan. Udah lah, Basa-basi dulu banyak kan. kerjaan lah, gue udah nih. Gue tiba-tiba mulus pengen boker beneran gue nih. Oke, Pak Andika. Pak Andika sih, Kak Andika. Nah, Kak Andika. Asal muasalnya lu dulu tuh bikin gini gimana sih? Apakah gara-gara lu pengen ngelukis seorang wajah wanita kah? Atau Apa lo kuliah dulu. Oke, ya jadi awal mula Sapmarin Art itu memang dari kecil gue udah suka banget ya sama dunia seni gitu ya. Biasa kan kalau kita kecil gitu, sekolah gitu lomba gambar gitu, terus dinding-dinding rumah digambar-gambar gitu. Nah itu berlanjut sampai gue mau kuliah tuh dulu. Jadi gue sekolah di Kalimantan ya kan, jadi yang sekarang mau ibu kota tuh itu Oh, di Palangkaraya itu. di Balikpapan. behind the board. Behind the board, Balikpapan. Balikpapan ya kan. Udah tuh terus habis itu awalnya nih bokap sama nyokap tuh waktu gua kecil tuh punya ide, punya cita-cita tuh kan, tuh Dik katanya. Ada di komplek tuh ada dokter kandungan katanya. 10 tahun lagi katanya dia bakal pensiun katanya. Kamu jadi dokter kelamin Kamu gitu? jadi dokter kandungan Oke, buat dokter gantiin dia. kelamin. Udah gua tes. Mang Dasar nggak, garis tangannya nggak di situ. Iya, nggak di ya dokter. kan? Karena gua hobinya gambar, akhirnya gua tes di Trisakti. Waktu itu jurusannya DKV ya, bukan DKP. Beda loh, beda. Beda ya. Desain komunikasi visual. Nah tadi kan sebutin ya kan dosen-dosen gua salah satunya Bang Guce kalau gue sebutnya, terus Bang David gitu, Bang David Tandayu. Nah singkat cerita disitulah gue banyak belajar terkait dengan advertising, terkait dengan fotografi, terkait dengan dunia digital ilustrasi gitu kan, banyak lah gitu. Ya udah terus abis itu kan memang belajarnya itu cukup banyak ya. Akhirnya kebetulan tuh gue dapat kerjaannya memang bukan dalam spesifik dunia seni ya, gitu. Tapi masih relate lah dunia promosi segala. Nah di situ gue nggak berhenti tuh. Di situ gue tetap nyalurin hobi gue, gambar, ngelukis ya kan tadi. Sampai gue waktu itu punya sampai saat ini sih. Punya hobi, punya teman malam. Itu sekarang udah enggak, Bang. Sudah enggak. Sudah insaf, Bang. Insaf. Bukannya insaf, Bang. Insafnya enggak. Duit kurang. Bukan, enggak ada yang bayarin. Ya udah, terus gua waktu itu inget banget tuh ada satu momen tuh salah satu teman baik gua namanya Chris Yosi gitu ya. Terus dia bilang gini, Rek, lu coba deh. Korek. Jurek. Oh, Jurek. Sorry, kan. Jurek. Nama panggilannya kan gue Jurek. Rek katanya. Lihat ya, kenapa dipanggil Jurek? Lo cari fotonya dia nih, ntar cari fotonya dia yang masih kurus. Nah, tempelin nama Jurek. Susah. Mirip. Nyari foto Jureknya susah Bang. Makanya nasib nasib gue nyari foto Jurek nggak dapet. makanya nasib lo rumah lo di Pamulang. Kenapa Bang? Karena Jureknya tetangga gua. Ya, Beneran. tapi lo tau nggak sebenarnya kenapa gue dipanggil Jurek asal mulanya? Asal mau gimana tuh? Nah itu dulu waktu gue SMP di behind the board nih di Balikpapan,
waktu itu kan gue itu paling benci banget namanya pelajaran bahasa Inggris, Bang. Sama sama gua. Benci itu banget mah. gua. Sama. Iya kan? Lu kalah mulu sama Boni. Google Dulu Translate. karena gua di Balikpapan mungkin kan yang putih gitu kan, yang putih jarang gitu ya. Terus Karena kalau di Balikpapan hitam. mayoritas. Ya udah terus Coklat biasanya. Putih, Pak. Ya coba aja lah paling papan cepat biasa. ya, terus waktu dulu tuh zaman kita lu inget nggak ada film tuh dulu Lika-Liku Laki-Laki. Iya. Lalelelelelala. Ginanjar. Oh, sama senior gue juga. Iya. Anak Doski, Jimmy Gideon kan Iya, dia? Jimmy Gideon, bener. Jim Gate, Jimmy Gideon. Salah satu Jim Gate, Jimmy pemerannya Gideon. itu namanya Jurek Blesinski kan. Iya memang. Nah itu Jurek nggak bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Jawa. Oh. Nah itu gue karena begituan, gue dipanggil sama guru bahasa Inggris gue SMP, Jurek. Nah itu kebawa sampai gue kuliah. Kan lo namanya zaman nyokap lo kan Andika Submarin nih. Yoi. Nah, kenapa namanya Submarin? Ya kan orang bilang katanya submarin, jangan-jangan lu dari Palembang ya katanya. Kagak, gue bukan dari Palembang, kapal selam, enggak. Jadi bokap gue itu dulunya sampai sekarang itu penggemarnya The Beatles. Iya, pasti tahu. Salah satu lagu favoritnya itu Yellow Submarine. Nah, Ya. tadinya gue benar-benar mau ditulisnya submarine itu benar-benar Submarine. submarine. Ah. Kapal selam tuh. Ah. Cuman nyokap gue nggak mau ya kan. Nanti dipanggilnya kapal selam lagi ya. Udah akhirnya diplesetin pakai nama submarine. Substitut harusnya lo. Substitut. Substitut, ya kan? Substitut. Kalau substitut garisnya nggak begini bang nantinya ya kan. Iya. Itu Mortal Kombat, Boni. Kalau gagal submission. Ya. Coba kalau nama lo Submarine tinggalin di rumah gua. Iya. Wah keren banget ya. Keren, Penny Penny Lane, Lane. Submarine. Iya. Waktu itu kan juga nyari bang, gue nyari juga tuh ya kan rumah ya kan Penny Lane. Ya kan cuman maaf bang, nggak masuk budget. Masuk budget. Kagak ada waktunya. Bukan, yang jual. Bagi masuk, yang jual, ya kan. Mau dibeli sama dia, naik harganya. Mau dibeli, naik harganya. Kagak jadi. Tanya, pertama ya kan nanya harga berapa ya kan 1,7. Oke, deal. 1,4 dulu. 1,4 ya kan 1,4. Oke, deal. Oh, sebentar saya tanya dulu keluarga. 1,7 ya kan. Begitu ya udah nih proses KPR deh gini-gini sampai berapa tahun begitu. Jadi 2,1 katanya 2,2 mentoknya 2,1 kagak niat gue bilang. Tapi dik ya ngomong-ngomong ya, ini edisi terbaik. ke-50. Edisi yang ke-50. Wih. Wih. Tepuk tangan dulu dong. Ini edisi ke-50 nih. Ya kan, keren Banyak loh. juga ya. Hah? Banyak juga ya, pantesan kuota YouTube gua habis mulu nih nontonin lu pada. Masa? Bener. Lo cek dong setiap itu ada like tuh ya kan. Yoi bro. Ya berarti kan lo nyumbang keuangan buat gua monetize gua. Ya kan. Tentunya. Kalau nggak ada monetis gini lo nggak ada di sini. Iya. Oh lo nggak nge-like subscribe punya gua, Oh subscribe dong. lo nggak ada di sini. Yoi. Karena udah selesai. Nah, Order, iya kan, order. karena ada dia Iya. kontribusi, Karena karena dia ada kontribusi. panikan kemarin, ya. Yoi. Yoi. Lanjut. Lanjut. Kenapa tadi lo bilang apa? Apaan? Edisi 50 di tahun Edisi 50. Nah, kan edisi 50 kan biasanya tuh kan bukan emas juga sih, apa namanya? Membanggakan sebuah karya kan. Yoi. Nah, coba dong lo 50 banggain karya-karya lo nih di edisi gue yang ke-50. Mungkin lo Oke. nanti abis ini lo bikinin Brosis Bercanda edisi 50. Bisa, Ya kan? Buat bisa. jaket, gue bikin buat gimmick ya kak. Ya, Yoi. waktu Buat Gusnya hadiah. bisa bikinin kita Bikinin habis ini tipografi ya. dia. Waktu Gusnya Bisa. dia Nanti gue bikin excitement buat di Instagram gue. Oke. Oke? Siap, Karena deal. kalau matematika gampang. Deal. Nah, kan gue transfer ke manajer Oke. lo aja. Iya. Gue back-backin tadi yang gue ngomong Kan, kasar. kan gue udah bilang ya kan jangan transfer. Iya. Ya kan cash Cash aja, aja. biar nggak ada bangkainya. Iya. Oke. Coba dong, tuh, ada tuh, dari tadi tuh. Menurut gue sih kayak kalau sebuah karya seni itu siapapun ya artisannya itu menurut gue sih nggak ada istilah namanya jelek. Semua punya style, semua punya caranya sendiri ya. Kalau misalnya kayak bapak pop art dunia itu kan Andy Warhol ya kan dengan karyanya yang vektor pop art banana itu Tapi kan. dia makanya suka yang lobang-lobang. Yoi. Kan Andy Warhol. Andy Warhol ya kan benar. Ya kan. Nah itu aja kan kalau kita kadang-kadang mungkin ngeliat apaan sih cuman gambar pisang kayak gitu tapi itu karya seniman dunia. Ya. Nah kalau gue sih salah satu yang membanggakan. karya yang membanggakan itu ya belum terlalu lama inilah ya. Gue ada gambar salah satu mantan presidir perusahaan besar di Indonesia gitu. Custom untuk koper bisa gue bilang rare lah ya atau limited edition.
gue ngegambar itu. Ini gambar Mercy nih. Gue bener, Mercy-nya itu begitu gue searching itu, cuman di Indonesia cuman ada 2. Yang punya itu Habibie. Ada satu lagi. Iya. Pak Stanley. Nah itu salah satunya itu akhirnya dikasih ke beliau. Ya. Gitu. Jadi menurut gue itu salah satu yang membanggakan. Bukan cuman karena faktor tingkat kesulitannya bagus atau tidaknya. Kalau bagus atau tidaknya suatu karya mungkin kan persepsinya beda-beda ya. Sama kayak makanan lah. Benar, ya kan taste-nya kan bisa beda-beda gitu. Fashion juga bisa beda-beda. Tapi itu menurut gua dipercaya untuk bisa meluangkan karya di dalam media yang mungkin nggak bisa dinilai dengan harga uang gitu saat itu, dan juga objek yang digambar pun menurut gue itu juga sesuatu yang rare juga di Indonesia. Itu sih salah satunya. Lucu tuh pas digambar Rimowa, gambar Mercy. Brat, ini gue mau posting, Brat. Keren nggak? Keren. Tapi ini Mercy apa ya? Dia ngegambar, dia ngeriset, dia nggak tahu Mercy apa. Ini Mercy keren, Dik. Ini Mercy-nya Wonder Woman. Wah, yang bener loh. Nih gue kasih gue searching kan nih, gue kasih linknya. Nih, Mercy Wonder Woman. Yoi. SL dulu, SL 280. Iya, SL 280. Itu. Sport dong berarti. Apa? Yang sport dong. Enggak lah. Vintage gitu. mobil vintage, Mercy vintage lah kan? pokoknya. Gitu. Itu paling menurut tuh yang membanggakan. Ya yang untuk lately lah ya. Kalau yang salah satu Mulai kebanjiran order lu dari kapan, Kak? Jangan dijawab dulu. Setelah Iqbal. Here we go. Kesempurnaan terbaru telah hadir. All new Honda Vario 160. Every day, go bigger, greater, prouder. With all new Honda Vario 160, brand new perfection. Jadi mulai kapan tuh Kak lu mulai banyak dapat orderan tuh? Kalau gue sih sebenarnya mulai Submarine Art itu dari 2014 ya, 2014. Memang lama juga ya. Iya, tahun dong. ya itu sambil trial belajar, karena memang kan pada saat kita belajar untuk gambar di media baru dengan menggunakan jenis cat baru itu pasti ada proses adaptasi gitu ya. Dan menurut gue ini gambar di media-media yang apa ya, bisa dibilang bukan kanvas, bukan kertas, itu challenging juga gitu ya. Medianya bisa dibilang 3D gitu ya, banyak yang 3D kayak koper, terus sepatu gitu ya. Apalagi kalau kita lihat sepatu kan likak-likuknya banyak banget lah, layernya banyak banget, itu juga challenging. Jadi gue udah mulai dari 2014, tapi mulai banyak itu sekitar 2-3 tahunan inilah gitu. Oh gitu, baru belakangan ini. Iya, karena memang gue nggak Setelah pandemi gitu. Pada saat pandemi mungkin orang akhirnya banyak banyak dalemin hobi, pengen spending di hobi mereka juga. Kalau kita lihat nih kayaknya lately lah ya, setahun 2 tahunan ini itu Indonesia lagi booming lagi nih soal Jepangan gitu ya. Dunia anime, dari eventnya, dari moviesnya, komiknya, itu lagi naik banget, dan itu juga ngaruh ke ke orderan juga gitu loh.
Ya, kalau dari Bang Andra mau nanya. Kalau gua ada satu yang gua sangat banggakan dari Submarine Art, ya kan? Sebelum Nike mengeluarkan Nike Dragon Ball, Submarine Art udah bikin duluan, bro. Ya kan? 2000 berapa lo bikin Nike Dragon Ball? 2000 kalau nggak salah tuh sekitar 2016-an. 2016 Nike Dragon Ball tuh mungkin nyetek lu. Bisa jadi. Ya kan? Iya. Yakin gua udah jadi duluan. Mirip loh. Lo lihat ya kan, lo lihat di Submarine Art-nya ya kan, lo lihat Instagram-nya sama yang Nike yang baru rilis. Nah, yang Nike Dragon Ball kayak gitu. Langsung. Lumayan lah Bang. Lumayan ya? Iya. Lumayan nggak ada yang mau bikin? Bukan main gimana, gara-gara Nike bikin begituan, jadi orang pada beli Nike Bang. Ya nggak jadi Nggak jadi bikin. Nike Dragon Ball-nya nggak ada dijual di sini. Nggak ada. Nggak ada dijual di sini. The only one. Makanya gue Ya kan? punya rule gitu, kalau misalnya ada orang nih ngelihat misalnya karyanya suka nih gitu, terus dia bilang, oh gue mau dong yang sama kayak gitu, gue nggak boleh. Kenapa? Karena gue cuma mau mengeluarkan hasil karya itu satu-satunya. Oke. Sama kayak tato dong? Sama. kayak tato. Tapi kenapa di setiap hasil karya lu nggak ada signature lu kan? Enggak kan, kalau para pekerja seni yang atau pelukis gitu kan pasti ada setidaknya tanda tangan dia atau apanya. Tergantung request gitu ya. Karena kan nggak setiap orang punya gitu, mau gitu ya. Pada saat gue bikin gambar pun juga, pada saat gue bikin hasil karya, gue juga akan nanyakan dulu ke customer gue. Lo maunya gambarnya gambar yang seperti apa? Oh, kalau dia udah punya preferensi gambar, ya gue akan gambar sesuai requestnya dia. Tapi kalau misalnya dia bilang, udah deh, gue maunya gambar yang apa tuh, gambarnya low banget gitu, yang sesuai dengan taste lo. Ya udah, gue Tesnya akan dia gambar. apa tes lu nih? Tes gue misalnya. Coba coba kasih ide nih, gua orangnya begini, nah dia gambarin tuh. Yoi. Ada kan sepatu gua digambarin sama dia, yang Super Cup. Super Cup. Yang Super Cup digambarin sama dia, sama ada lagi Madness. Weh, Boni, gua punya Dr. Martin Madness, Yoi, nggak Madness. ada yang punya bro. Ya Sama kan? itu dong, sama jaket juga dong. Jaket Liverpool. Waktu Liverpool juara ya. Waktu Liverpool juara. Pas Karena momennya. Liverpool juara, gua jadi mualaf. Ya kan? Ya kan? Sesuai najar gua kan. Gua kalau Liverpool juara gua mualaf ya kan. Kayak gitu. Oke. Terus biasanya itu durasi lu dalam ngebikin satu karya itu, contoh nih Kak, jaket ini lu berapa lama sih waktunya biasanya yang lu butuhkan? Sama lo jual berapa? Sama lo charge berapa nih? Iya, berapa? Oke. Itu Range aja, range. Range lah ya. Kalau gue biasanya tuh ngasih timeline lah ya buat ke customer gue akan bilang, ya gue kalau karyanya medium sampai hard, gue kasih minta waktu sekitar 2-3 minggu. 2-3 minggu. 2-3 minggu ya, karena memang dalam menghasilkan satu karya memang sebenarnya kalau kita tekunin banget sebenarnya nggak sampai 1 minggu selesai. Cuman kan gue punya pendingan kerjaan ya kan, punya pendingan orderan juga. Jadi gue akan coba karena ini benar-benar gue kerjainnya semua sendiri. Dari mulai sketchingnya, dari mulai buat gambar digital imagingnya dulu gitu kan. Gue akan minta approval ke customer pada saat itu dia udah sudah proses deal harga macam-macam deal, itu dia akan kirim barang, baru gue akan desainnya kurang lebih sekitar 2-3 mingguan lah gitu. Itu normalnya. Tapi kalau kayak Di tengah sekarang, kesibukan lo ini ya? gue nggak pernah kayak hard campaign gitu terhadap account Submarine Art sendiri gitu, karena gue nggak pengen, ini kan semua karya gue sendiri ya. Gue nggak punya tim gitu, karena gue nggak pengen ngecewain customer gue kalau nanti ternyata jadinya kayak terlalu lama atau apa, gue juga nggak pengen gitu sih. Kurang lebih itu sih 2-3 minggu. Kalau untuk harga, beda media, beda kesulitan desain itu beda harga juga. Oke. Kalau range harganya Paling mahal di media apa? Media online. mediasi. Bukan media online ya? Bukan. Saya Oke. trauma. Mediasi harus ketemu 12 Iya, orang. betul. Dan Mediasi. gimana? Trauma saya. Ya kan? Mediasi mahal bro. Mahal. Berbulan-bulan itu. Mahal. Iya. Saya calonnya. Calonnya. Yang paling susah menurut gue itu medianya media yang berbau metal atau besi. Ya, kayak tadi copper. Kalau plastik, ini plastik kan, Pak ya? Ini fiber. Fiber, Karena kalau cat yang gua pakai itu mereknya Angelus ya. Angelus. Nanti Bukan promo Angelo ya? Angelo bukan. Bukan. Apalagi Anjeman bukan. Anjeman gua, antar jemput tanaman. Cat yang gua pakai itu Angelus, dan itu setiap media itu dia campurannya beda. Setiap media campurannya Campurannya beda.
Kalau misalnya contoh ini ya, Di jaket jeans denim gini, ya, denim, jaket, dia pori-porinya gede, sama seperti kanvas. Dia ada campurannya lagi tuh, ada pengencernya gitu. Dahak ya. Terus kalau misalnya ini nih yang Fiber. gitu. Pori-porinya kecil pasti Pak. Ya, pori-porinya kecil. Nah kalau metal itu dia nggak ada pori-porinya. Oh gitu. Nah itu ada lagi tuh Namanya bahan-bahan. metal, Pak. Nggak punya pori-pori lah. Nah kalau Keras pori-porinya soalnya. di sini gede-gede gitu gimana tuh, bisa nggak? Oh itu bisa. Diapain? Pakai skincare aja. Iya. Jangan pakai fresh care. Ya, Pak. Jangan. Panas. Panas. Oh tergantung medianya juga Pak. Iya. Kalau misalkan di denim nih Pak, start dari berapa Pak? Kalau simple startnya itu dari angka 1 juta. Nah kalau segini nih, yang gini nih, yang gini nih. Ini 3 juta. Gue pernah karya termahal gue itu waktu itu di koper LV. Koper yang VL kali Pak, kalau gue sama tuh VL sama LV Pak. Kalau VL Begini itu- tuh, VL sama LV Kalau sama tuh Pak. VL itu saya biasa bingung. ada di spray. Oh, spray. Spray. Termal saya di spray VL. Spray VL. Ya biasa Bingung tuh spray, gua, LV, duster VL. tuh banyak tuh. ya. Ya kan banyak. Lah, istri bapak bandarnya. Kan spray VL. Iya benar. Spray VL. Benar. Ya jadi bukan cuman tukang gambar, tukang spray, pokoknya semua bisa. Semua bisa. Semua ada ya. Spray itu jadi Spray. Koper. LV. Koper LV itu gede banget dia vintage. Itu Bapak riset juga tuh berapa tuh harganya? Gue searching itu juga cukup vintage ya. Gue searching harganya 80 juta kopernya. Gue sampai gue bilang, wah gue tolak nggak ya kan kalau sampai gue gagal karena nih cat begitu lo ada bleber salah dalam quantity yang cukup offside ya. Itu lo hapus yang berisiko menghapus Aslinya warna dia. dasarnya. Risikonya gede gitu kan. Karena ini catnya kuat banget gitu. Ada risiko itu. Lu samplingnya gimana tuh Kak? Biar tuh, oh ini pas nih masuk nih. Kan kata lu kan kalau lu Ya. kelebihan sedikit akan offside tuh. Ya biasanya gue paling dasarnya gue akan bikin outline-nya dulu tuh. Dari outline gue bikin mal-malannya dulu, baru gue akan cat dasar dulu. Cat dasar supaya nggak offset, makanya gue bikin. Jadi beda banget pada saat gue gambar di kanvas atau di kertas, itu pada saat lo salah, lo offset, ya lo tinggal lo cat aja putih lagi. Lo mulainya dari awal. Kalau ini kan kagak bisa. Jadi lu bikin sketch dulu pada saat itu. Gue bikin mal-malan sketchnya dulu, terus gue bikin mal-malannya, terus gue cat dasar, baru gue mulai dari warna-warna layer per layer, baru outlining sampai dengan finishing, baru terakhir itu ada proses furnish gitu ya. Udah kayak Kang Kusen juga ada furnish-nya juga Nah, Bang. kalau ini nih, kalau yang di koper berapaan nih? Kalau ini waktu itu harganya 3,5 Bang. 3,5. 3,5. Berapa lama bikin ini kan? Medianya kurang lebih kalau medianya luasannya mirip ya kurang lebih sebesar ini Jutaan. itu pengerjaannya sekitar 2 sampai 3 minggu. Nih Bapak ngomong luasan, Bapak tukang cat apa maklar tanah sih nih? Maklar tanah kebetulan ya. Ya maklum tadi kan bahas penilaian ya kan. Itu di situ saya belajar kapling-kaplingan Bang. Kapling-kaplingan. Jadi kalau luasan tanah 70 itu bisa dapat berapa kamar gitu, kamar mandi dalam apa luar gitu. Benda ke atas jadi berapa luas Bener, bangunan itu ya, bisa Pak, ya? di situ saya belajar Bang. Itu Bener. pantesan bagus ya koper ya, 3,5 juta. Iya, Bang. Pantesan sepatu gue jelek banget, nggak bayar, jelek banget sepatu Iya. gua. Enggak bayar. Di kok gini sih, di gambar kayak ada yang miring deh. Ya nama juga gambar tangan, gak ada yang sempurna. Iya dah. Iya kan? Tapi emang susah, waktu itu susah. Karena medianya di sini nih. Di sininya Adidas kan kecil tuh. Coba lo lihat deh. Tuh, kecil. Ya, di situ fasenya fase belajar. Fase belajar lagi, fase belajar. Ya kan? Betul. Iya. Di mana ya? Di kayak gua nih. Kayak gini Gua nih, kan kayak gua gini. dikasih sama dia nih. Cara nyucinya gimana? Lo gua pakai. Ini gua pernah gua cuci. Oh, kalau Ya, dipakai. sebenarnya sih proses cucinya sih Sama nggak aja, normal aja. Normal dan kalau gue sih saranin pasti itu pertanyaan yang lumrah banget ya. Ditanyain sama calon customer gitu. Gimana nanti catnya hilang nggak atau tahannya berapa lama? Jawaban gue tahan berapa lamanya itu tergantung cara lo make, cara lo ngerawat. Gitu. Pada saat lo make sepatu ngecat di sepatu sama pada saat lo ngecat di jaket, pasti ketahannya akan beda karena sepatu kan lo Injak. bengkok-bengkok lo pakai kan bending gitu terus mungkin ke baret-baret gitu itu pasti ketahanan beda gitu ya. Terus tadi cara ngerawatnya. Kalau nyucinya gue sih cuman saranin ya lo ke profesional laundry itu sudah cukup proper. Jangan pakai deterjen. Deterjen tuh keras.
Apalagi ekonomi lo pakai. Wah benar. Gue pun kadang-kadang kalau pakai kayak tadi ya, misalnya metal, gitu kan. Gue biasa kalau cat ini gue selalu pakai Angelus. Kalau bahan metal, gue pakai cat dasarnya itu gue pakai epoksi dulu. Nah itu pakai pilok. Baru abis itu karena dia harus nempel banget kan, gue pakai cat dasar itu. Baru abis dia udah cat dasar, baru gue mainin gambarnya itu baru pakai Angelus. Baru terakhir kita finishing lagi. Ada rencana bikin toko gak sih, Pak? Buat custom ini kan secara kalau ngeliat tadi Pandika bilang kan tren anime Jepang nih lagi naik daun gitu. Kalau gue ngeliat memang sebenarnya tren ini kan bukan di Indonesia ya. Kalau di luar negeri itu udah banyak banget. Bahkan ya kalau gue lihat tren di luar negeri bukan cuma sekedar gambar, bahkan sampai ngerubah bentuk sepatu itu bisa ngerubah sol di operasi lah ya, sepatunya gitu itu bisa di swap ya kan. Dan kalau gue lihat tuh yang bisa begini di Indonesia itu udah banyak banget. Kalau mau order, nih pada mau order segala macam ya kan. Iya. Tapi kalau misalnya Boni yang order, lu jangan mau. Jangan. Biasanya minta gratisan. Oh, peleter. Peleter aman. Iya. Soalnya kalau gratisan cukup gua aja. Gua nggak apa-apa. Gua kalau dibayar belakangan nggak apa-apa. Gua cuma minta foto KTP sama foto selfie lo sama KTP. Gua cuma minta itu. Buat pinjol dong. Gak apa-apa gua peleter. Gua cuma pinjol. minta jaminannya itu aja. Buat pinjol. Gak minta sertifikat rumah kagak. Kalau apa tuh orang ngasih reference, pengen gambar apa, tapi gue yang disuruh kreasiin. Mirip yang tadi kayak Randi tanya gitu kan ya. Gue ke depannya itu mau kayak gimana sih? Apakah pengen buka toko gitu? Kalau gue pikir kayak kalau gue pengen terusin yang kayak begini di Indonesia udah banyak gitu. Dan kalau gue lihat di Indonesia mungkin nggak punya ciri khas, ya udah ya tadi konsumen punya gambar apa atau misalnya dia bikinin gambar apa ya udah itu yang digambar, tapi nggak punya trademark, gitu. Betul dia punya tim gitu kan, tapi karena tim yang ngerjain orangnya beda-beda gitu, jadi dia nggak punya benang merah, nggak punya ciri khas. Nah gue malah pengennya dengan waktu gue yang mungkin nggak full time di Submarine Art gitu, gue malah pengennya gue ngembangin ciri khas gue dulu gitu ya, pengen ngembangin ciri khas dan nanti akan punya ideologi sendiri. Jadi pada saat orang pengen gambar apa, pengen gambar macan, oke bisa, tapi macannya versi gue. Gitu. Ini serius banget. Oke, Yoi. Submarine Art, terima kasih. Kamu saya terima di Prodigalsan ya. Yoi. Kamu saya terima di Prodigalsan. Oke deal ya. Oke, deal. Semua di Prodigalsan. Habis itu kita ada UPS di rumah saya, Prodigalsan. Ini yang mau order misalkan. Iya. Mau order, Pak. Bisa langsung ke IG aja ke Submarine Art ya. Ke Prodigalsan di sini ya, nih. ya Prodigalsan lagi. Ke nomor WA bini saya juga boleh, tapi kalau transfer nanti ke nomor saya aja ya. Ini maunya cash biar nggak ada bangkainya. Boleh. Jadi yang mau custom model-modelan begini ya, bisa di topi, baju, Bisa. sepatu. Lagi, Pak. Kalau baju mah enggak lah, Bang. Baju mah mendingan nyablon. Gila ya. Bener. Lah kan barangkali ada orang gila juga, Bang. Oh iya juga. Iya lah. Ada aja bang. Ada aja. Bisa langsung cek Instagram Submarine Art ya. Pakai underscore apa enggak, Kak? Titik dot Art. Submarine.art ya. Oke, Brosis, waktunya kita closing. Thank you. Terima kasih udah nonton kita. Jangan lupa subscribe YouTube channel Wahana Honda, lalu bisa dengerin juga kita di Spotify dan di Noise. Tunggu. Tadi ditransfer 3 juta, Dik. Thank you ya. Oke. Bye.